Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional kadang disebut teori pilihan atau teori tindakan rasional. Adalah kerangka pemikiran untuk memahami dan merancang model perilaku sosial dan ekonomi. Asumsi dasar teori pilihan rasional adalah seluruh perilaku sosial disebabkan oleh perilaku individu yang masing-masing membuat keputusannya sendiri. Teori ini berfokus pada penentu pilihan individu atau individualisme metodologis. Dalam teori pilihan rasional, individu didorong oleh keinginan atau tujuan yang mengungkapkan preferensi. Teori pilihan rasional berpendapat bahwa individu harus mengantisipasi hasil alternatif tindakan yang menghitung bahwa yang terbaik untuk mereka. Rasional, individu memilih alternatif yang akan memberi mereka kepuasan terbesar. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor, di mana sebagai manusia yang punya tujuan atau mempunyai maksud. Artinya, aktor mempunyai tujuan dan tindakan tertutup pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta keperluan. Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor. Yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor. Meskipun teori pilihan rasional berangkat dari tujuan atau maksud aktor, paling tidak harus diperhatikan dua hambatan utama tindakan. Yang pertama adalah kelangkaan sumber daya. Yang kedua, aktor memiliki sumber daya berbeda sekaligus akses berbeda kepada sumber daya lain. Bagi mereka yang memiliki banyak sumber daya, tercapainya tujuan mungkin saja relatif mudah. Namun bagi mereka yang punya sedikit, tercapainya tujuan mungkin sulit bahkan tidak mungkin. Yang terkait dengan kelangkaan sumber daya adalah gagasan tentang biaya kesempatan. Dalam mencapai suatu tujuan, aktor harus memerhatikan biaya yang harus dikeluarkan untuk tindakan terpenting selanjutnya. Aktor dapat memilih untuk tidak mengerjakan tujuan paling bernilai jika sumber daya yang dimilikinya tidak bisa untuk itu, yang membuat kesempatan untuk mencapai tujuan itu begitu tipis dan justru membahayakan peluang untuk mencapai tujuan lain yang lebih bernilai. Aktor dipandang selalu berusaha memaksimalkan keuntungan mereka, dan tujuan tersebut dapat berupa penjajakan hubungan antara kesempatan untuk mencapai tujuan utama dengan apa yang dilakukan oleh keberhasilan tersebut bagi peluang tercapainya tujuan kedua yang paling berharga. Sumber kendala kedua yang digunakan individu adalah institusi sosial. Seperti yang dikemukakan Friedman dan Heister, umumnya individu akan menganggap tindakan-tindakannya sejak lahir sampai mati dikendalikan oleh aturan keluarga dan sekolah, hukum dan ordinasi, kebijakan perusahaan, gereja, sinagog, masjid, dan rumah sakit, serta ruang pemakaman. Dengan membatasi kelayakan tindakan yang dapat dilakukan individu, aturan-aturan permainan yang dapat diterapkan termasuk norma, hukum agenda, dan aturan memilih secara sistematis memengaruhi produk sosial. Hambatan-hambatan institusional ini dan menyediakan prinsip positif atau negatif yang mendorong tindakan tertentu dan mencegah tindakan-tindakan lain. Friedman dan Heister memaparkan dua gagasan lain yang mereka pandang sebagai dasar bagi teori pilihan rasional. Yang pertama adalah mekanisme agregasi atau proses ketika tindakan-tindakan individu dikombinasikan untuk menghasilkan dampak sosial. Yang kedua adalah arti penting informasi dalam menetapkan pilihan rasional. Suatu ketika diasumsikan bahwa aktor memiliki informasi penuh sekurang-kurangnya memadai untuk menetapkan pilihan purposif di antara alternatif tindakan yang tersedia untuknya.
Namun, muncul pengakuan bahwa kuantitas atau kualitas informasi yang tersedia sangat bervariasi dan keragaman tersebut membawa dampak besar pada pilihan aktor. Setidaknya dalam informasi awalnya, teori pertukaran dipengaruhi oleh teori dasar rasionalitas, namun muncul pengakuan kuantitas atau kualitas informasi yang tersedia sangat bervariasi, dan keragaman tersebut membawa dampak besar pada pilihan aktor. Dan setidaknya dalam informasi awalnya, teori pertukaran dipengaruhi oleh teori dasar rasionalitas. Yang berikut kesimpulan. Jadi yang dimaksud dengan nasional ialah suatu pikiran seseorang yang didasarkan pada sebuah pertimbangan akal sehat dan logis, pikiran yang sehat dan cocok dengan akal. Jadi yang dinamakan dengan pilihan rasional ialah suatu pilihan yang didasarkan atas rasio akal sesuai dengan logika pribadi individu masing-masing. Sekian dari materi, terima kasih.